Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Profesor Dr. Sanitiar Burhanuddin SHMH MM, Jaksa Agung Republik Indonesia, sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Bakti Adiaksa. Selamat datang, Prof. Yang saya hormati Profesor Dr. Pujiono Suwadi SHMH, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Reda Mantovani SHLLM, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sekaligus Dewan Pembina Yayasan Karya Bakti Adiaksa. Yang saya hormati Bapak Dr. Narendra Jatna SHLLM, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sekaligus sebagai Ketua Pengurus Yayasan Karya Bakti Adiaksa. Yang saya hormati Dewan Pembina kami, Ibu Maya Miranda Ambarsari SHMIB. Yang saya hormati Bapak Yuda Andranakus, Dewan Pengawas Yayasan Karya Bakti Adiaksa. Yang saya hormati dan alhamdulillah sudah bisa hadir di hari ini, Bapak Insinyur Simon Aloysius Mantiri STMBA, Direktur Utama PT Pertamina, beserta jajaran Dewan Direksi. Selamat datang. Yang saya hormati Profesor Honoris Causa UNS Dr. Bambang Sugeng Rukmono SH, MH, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Yayasan Karya Bakti Adiaksa. Yang saya hormati Profesor Dr. Asep Nana Mulyana SHM Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum sekaligus Dewan Pengawas Yayasan Karya Bakti Adiaksa. Bapak Dr. Ali Mukartono, Dewan Pengawas Yayasan Karya Bakti Adiaksa. Bapak Dr. Amir Yanto yang saya hormati, SHMMMH, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bapak Majen TNI Dr. Muhammad Ali Ridho SHM selaku Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Bapak Dr. Rudi Margono SHM Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang, alhamdulillah sudah bisa hadir, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains and Teknologi. Bapak Dr. Patris Yusrian Jaya SMH, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, beserta jajaran. Ibu Dr. Lila Agustina, Wakil Kejaksaan Tinggi Bali, sekaligus dosen kami, dosen ST Adiaksa. Bapak Insinyur Iwan Takwim, Dirut PT Jakpro. Dan The Honorable Profesor Dr. Naim Demirel, Dean of Faculty of Law, Recep Tayyip Erdogan University, Turkey. Thank you for coming here, Prof. The Honorable Professor Nurbani binti Muhammad Naziri and Dato Associate Professor Dr. Johan Samsudin bin Haji Sabarudin from Fakulti Undang-Undang University Malaya, Malaysia. Thank you for coming here. The Honorable Associate Professor Dr. Nur Ezan Rahmat, Dean Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi Mara, Malaysia. Sahabat-sahabat kami, mitra kami dari perguruan tinggi di Indonesia, Profesor Dr. Atan Hamid, Ketua Senat Universitas Pancasila, Profesor Dr. Angkasa SHM Ketua STIH IBLAM, yang sebelumnya kami dilakukan asesor, sebagai asesor kami, ya, sehingga kami bisa memenuhi standar baik sekali. Kalau flashback Prof. Angkasa, di mana pada saat penilaian kami ditanya apakah kurikulum SIH itu dibentuk berdasarkan stakeholder. Alhamdulillah Prof, hari ini kami bisa modern enough, seluruh stakeholder yang mendukung SIH Adiaksa sudah hadir di sini semuanya, baik lembaga negara, baik lembaga pemerintahan, swasta, dunia usaha, dan dunia bisnis, dan bahkan mitra kami dari luar negeri sudah alhamdulillah bisa hadir di sini semua, Prof. Profesor Edi Pratomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Bapak Brigadir Jenderal TNI Dr. Rahmat SH CNMKN,
Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer, Ibu Ineke, Kepala Biro Hukum Dirjen Dikti, para Wakil Ketua STIH Adiaksa, dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika yang kami banggakan, serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita bisa diberikan kesehatan serta keberkahan sehingga kita bisa hadir pada acara peresmian gedung STIH Adiaksa. Para hadirin yang kami muliakan, sejak berdirinya STIH Adiaksa pada tahun 2022, STIH Adiaksa tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi yang berada di tengah masyarakat serta diterima sebagai entitas perguruan tinggi yang bereputasi di kalangan dunia maupun dunia pendidikan nasional maupun internasional. Dengan menyematkan nama Adiaksa yang melekat pada kampus ini, mempunyai makna mendalam dan tanggung jawab yang harus kami jaga marwahnya sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara bidang penuntutan. Terlebih lagi kita tahu semuanya bahwa pada tahun 2024 ini, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat dengan meraih 76,2% tingkat kepercayaan publik. Tentu ini menjadi nama yang amat sangat kami jaga dalam pelaksanaannya dan kami jaga betul kualitas pendidikan dalam pelaksanaan. Nama Adiaksa, nama ini berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung arti pengawas tertinggi atas diaksa atau hakim tertinggi. Artinya penyebutan ini diberikan kepada entitas yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam dunia hukum, sebagaimana merujuk pada penelitian Web Stutterheim yang didukung oleh penelitian Krom dan Van Vollenhoven. Selanjutnya secara historis, berubah menjadi kejaksaan yang kemudian dalam perangsaan fungsi kejaksaan dilandasi dengan falsafah Trapsila Adiaksa, Satya Adi Wicaksana. Trapsila ini kemudian kami tetapkan sebagai landasan akademik yang kami letakkan dalam seluruh pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di STIH Adiaksa. Kesetiaan, kesempurnaan, dan kebijaksanaan secara akademik kami masukkan sebagai capaian pembelajaran pada nilai sikap yang masuk dalam kurikulum kami. Inilah yang kami mendasari bahwa kemudian kami menggunakan tagline Conscientia Veritas Justitia. Kami berharap lulusan STIH Adiaksa akan menjadi praktis hukum yang mengedepankan hati nurani, kebenaran, dan keadilan dalam menjalankan profesinya sebagai praktisi hukum. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebagai perguruan tinggi hukum yang bisa dikatakan paling muda di Jakarta, tentu banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi di STIH Adiaksa. Kami berpandangan challenges are opportunities, itulah yang kami tanam dalam melaksanakan kegiatan kampus ini. Sebagaimana arahan dan amanat yang diberikan kepada kami oleh Dewan Yayasan Karya Bakti Adiaksa, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Profesor Reda Motovani, Ibu Maya, Bapak Dr. Narenda, dan Dewan Yayasan lainnya, agar kami memberikan kualitas terbaik bagi mahasiswa-mahasiswa STIH Adiaksa. Kami terus berupaya memberikan kualitas pembelajaran terbaik untuk mahasiswa-mahasiswi STIH Adiaksa, sehingga tercipta nuansa akademik yang baik di kampus, dan alhamdulillah upaya tersebut membuahkan hasil dengan tercapainya status akreditasi baik sekali dan tersertifikasi ISO dalam perjalanan 2 tahun ini. Dan tentu kami akan terus tingkatkan untuk mencapai status akreditasi unggul dan internasional dengan kualifikasi standar internasional. Dalam merencana mewujudkan capaian yang telah ditetapkan tersebut, kami menerapkan sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah dengan metode pembelajaran project based learning dengan pendekatan metode pembelajaran student centered learning, serta membuat program student exchange, joint research, lecture of exchange, serta internship yang telah kami lakukan sebagai pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ditetapkan pemerintah. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini STIH telah diterima sebagai mitra strategis oleh beberapa lembaga negara, perusahaan, universitas dengan reputasi nasional dan internasional dalam rangka pemenuhan indikator kinerja utama. Tercatat, kami laporkan, kami telah melakukan kerjasama dengan lebih dari 20 institusi pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan program internship. Mahasiswa kami yang berada di semester 5 saat ini, sudah sebanyak 70% sedang mengikuti program internship.
izin melaporkan Dewan Yayasan bahwa panitia yang melakukan kegiatan acara internasional seminar kemarin dan hari ini itu hampir 98% adalah mahasiswa STIH Adiaksa. Dan yang uniknya Prof, izin melaporkan, mereka rata-rata tidak lagi izin kepada dosennya untuk menjadi panitia, tapi dia harus izin dengan prosedural kepada instansi tempat mereka internship, yaitu di DPR RI, BUMN, dan BUMD. Jadi kami harus mengajukan kepada instansi-instansi tempat mereka mengelola dan memahami, mengembangkan ilmu pengetahuan dalam praktek sebagai calon-calon profesional. Tentu ini adalah penilaian reputasi yang sangat baik bagi STIH Adiaksa yang dipercaya oleh mitra kami dalam melakukan program internship dan pengembangan karir pada mahasiswa kami. Dan kami juga merealisasi kerjasama dalam beberapa bentuk, antara lain yang pertama kami laporkan, kami telah melakukan joint research dan pengabdian masyarakat dengan PT Bukit Asam Tbk yang difasilitasi oleh Kajari Probolinggo, pada saat itu adalah Kajari Moreni, Bapak Ahmad Nuril. Kemudian juga kami telah melakukan joint research dengan PT Jakpro, PT JIP dengan difasilitasi oleh Pak Kajari Jakarta Pusat, Bapak Dr. Safrianto Zuriat. Kami juga melakukan joint research dan student exchange program, lecture exchange program dengan UiTM Malaysia. Alhamdulillah hari ini dari Malaysia berkesempatan hadir, meluangkan waktunya. Terima kasih Prof. Thank you very much for coming here. Kemudian kami juga melakukan student exchange program, lecture exchange program dengan Recep Tayyip Erdogan University Turki. Terbaru, kami melakukan joint research, seminar internasional yang kemarin kami lakukan, Pak Jaksa Agung, yang diselenggarakan dengan 4 negara yang mengirimkan ahli hukumnya, ada dari OPDAT, FBI, representatif dari Amerika untuk Indonesia, dari Malaysia kemarin sudah melakukan seminar, kemudian dari Turki dan dari Indonesia sendiri yang melakukan kegiatan seminar internasional yang fully support dari PT Pertamina Persero. Mohon tepuk tangan untuk PT Pertamina Persero. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dirut. Juga alhamdulillah kami dipercaya diberikan full scholarship 30 mahasiswa ya, kepada mahasiswa STIH Adiaksa, ya, kepada 30 mahasiswa yang mempunyai prestasi dan juga masuk dalam tergolong tidak mampu, dan kami juga diberikan dukungan untuk dana penelitian yang jumlahnya cukup signifikan untuk mengembangkan keilmuan di STIH Adiaksa serta untuk membantu tata kelola perusahaan dalam rangka good governance di PT Pertamina Persero. Serta yang kami akan realisasikan dalam waktu dekat yaitu kerjasama student exchange program dengan joint research lecture exchange program dengan salah satu universitas terbaik di dunia, di ASEAN juga sangat tinggi sekali levelnya, yaitu Law Faculty Malaya University Malaysia. Prof. Nurbani sudah hadir, Datuk Prof. Johan juga sudah hadir. Yang kami akan lakukan kerjasama berkaitan dengan student exchange program tersebut, dan yang terdekat juga kami sedang akan lakukan Thammasat University Thailand dan Sultan Mehmet University Turki. Serta yang akan direalisasi juga rencana kerjasama pemberian beasiswa, joint research bidang lingkungan hidup dengan PT Pupuk Indonesia yang difasilitasi oleh General Manager Pupuk Indonesia Bapak Fikri Wartawisuda. Dan tadi juga kami sudah jajaki, yang terhormat kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada Dirut Bapak Direktur Utama PT PP, ya, dan juga kami juga ucapkan terima kasih kepada Direktur SDM PT Bukit Asam yang sudah bisa hadir dan memberikan support kepada kami. Tentu kerjasama yang telah dilakukan dengan para mitra kami memberikan makna bahwa STIH Adiaksa telah diakui dan dipercaya sebagai perguruan tinggi yang berkualitas dan mampu menjadi partner yang baik dengan prinsip simbiosis mutualisme dengan para mitra kami. Peningkatan kualitas STIH Adiaksa tentu sangat didukung secara moral, material yang diberikan oleh Yayasan Karya Bakti Adiaksa kepada STIH Adiaksa. Salah satunya alhamdulillah pada hari ini kami diberikan fasilitas gedung kampus yang lengkap dengan sarana akademik, non-akademik yang berbasis IT modern yang terdiri dari ruang kelas yang dilengkapi dengan perlengkapan IT modern, sehingga dosen-dosen kami bisa melakukan pengajaran secara hybrid sesuai dengan amanat Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Dosen bisa melakukan pengajaran karena dengan menerapkan project based learning tersebut.
Auditorium yang juga diberikan kepada kami, auditorium kami namai dengan Auditorium Jamrud Khatulistiwa. Tentu ruangan ini sangat berguna bagi kegiatan diskusi-diskusi ilmiah yang didukung sarana IT yang lengkap. Pada kesempatan ini juga kami juga mohon izin kepada Bapak Jaksa Agung jika kami diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah pada kegiatan-kegiatan diskursus ilmiah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kami siap memberikan partisipasi akademik maupun hospitality pada fasilitas auditorium ini. Serta kami juga sampaikan, kami diberikan fasilitas yang sebegitu lengkap, juga didukung dengan fasilitas olahraga bagi UKM, bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Kami diberikan juga difasilitasi dengan lapangan badminton, lapangan futsal, dan lapangan bola basket, sehingga ini sangat amat mendukung ya, terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan proses belajar mengajar di STI Adiaksa. Kami sangat optimis dengan dukungan material, moral, dan jejaring yang diberikan oleh yayasan kepada STI Adiaksa. Kami yakin betul bahwa STI Adiaksa dengan rensraknya akan menjadi kampus yang not only good university, but it will be great university yang dapat memberikan sinar ilmu kepada masyarakat dan ikut serta dalam kontribusi pemecahan isu-isu hukum secara global. Demikian sambutan yang kami sampaikan. Atas kekurangan dalam penyampaian kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.